Jempol, strategi Kepala Satuan PAUD untuk meningkatkan kualitas melalui perencanaan berbasis data di TPA Bintang Kecil. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan praktek baik ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tika Budi Kartika. Saya adalah Kepala Satuan PAUD TPA Bintang Kecil, Gebog Kudus, Jawa Tengah. Pendidikan anak usia dini memegang peranan penting dalam memastikan setiap anak bertumbuh kembang optimal dan memiliki kemampuan fondasi yang baik. Layanan PAUD hadir untuk mendampingi anak-anak usia dini untuk bertumbuh dan mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Tujuan tersebut yang mendorong TPA Bintang Kecil melakukan perencanaan berbasis data atau PBD agar terus dapat meningkatkan kualitas layanannya. Sayangnya, belum ada informasi komprehensif tentang kondisi layanan PAUD yang diolah oleh kementerian untuk memudahkan proses PBD. Satuan pendidikan kami sudah melakukan perencanaan dan menyusun program di setiap tahun ajaran. Namun, perencanaan selama ini dibuat berdasarkan asumsi, bukan berdasarkan data dan kebutuhan di lapangan, sehingga hal tersebut menjadi kurang efektif dan tidak tepat. Sekolah kami mulai dikenalkan lembar PBD oleh Disdikpora Kabupaten Kudus sejak tahun 2022. Kami sudah mulai mengisi lembar PBD di tahun 2023. Dari situ kami bisa melakukan identifikasi, refleksi akar masalahnya, dan benahi, yaitu melakukan kegiatan untuk membenahi akar masalahnya, kemudian menyusun RKAS dan dilaporkan dalam ARKAS. Ini rapor pendidikan hadir untuk Satuan PAUD yang telah mengikuti survei lingkungan belajar atau Sulingjar setelah digunakan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Kini, platform rapor pendidikan juga dapat menjadi alat bantu Satuan PAUD untuk melakukan proses identifikasi, refleksi, dan benahi dalam meningkatkan kualitas layanannya. Peran saya sebagai Kepala Satuan PAUD adalah menggunakan PBD untuk pengambilan keputusan supaya saya dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dengan cara yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan situasi dan kondisi tersebut, tantangan yang kita hadapi adalah sebagai berikut. Untuk membenahi capaian yang masih rendah, saya perlu membuat program kegiatan di mana saya melibatkan seluruh warga sekolah. Dengan menggunakan PBD, saya seperti sedang memotret beberapa titik yang perlu dibenahi dan juga perlu dikembangkan. Dalam pembenahan, pastinya ada kegiatan yang membutuhkan biaya, namun ada juga kegiatan yang tidak membutuhkan biaya. Sebelum adanya perencanaan berbasis data berintegrasi dengan ARKAS, saya selaku Kepala Satuan PAUD bekerja sama dengan bendahara membuat anggaran RKAS melalui Microsoft Excel bahkan manual. Rekan sejawat PAUD di Kecamatan Gebog juga masih kebingungan dalam menyusun RKAS. Mereka masih bingung dalam menghitung anggaran dan juga mereka menghitung secara manual. Untuk menghadapi tantangan tersebut, saya menerapkan strategi yang saya beri nama Jempol. C. Jelaskan kondisi sebenarnya di satuan pendidikan pada saat membuat perencanaan di lembar PBD. Dengan mengisi keadaan yang sebenarnya, maka hasil dari PBD menjadi lebih akurat dan tepat sasaran sesuai kebutuhan lembaga. Dalam kegiatan RKT, fokus satuan pada 1. Penerapan pendekatan pembelajaran yang sesuai untuk anak usia dini. Belum terlaksananya pembelajaran terdiferensiasi yang memastikan setiap anak dibimbing agar memiliki kemampuan fondasi. Tahun 2024 ini mulai mengaktifkan komunitas belajar bintang kecil supaya belajar bersama secara berkelanjutan dan dapat saling berbagi praktek baik guna meningkatkan kualitas pembelajaran. Kedua, muatan pembelajaran yang menguatkan fase fondasi. Kegiatan komunitas belajar bintang kecil yang selama ini sudah terlaksana adalah mengevaluasi pembelajaran bersama-sama antar guru satu dengan yang lain. Guru-guru juga difasilitasi jaringan internet untuk dapat menambah pengetahuan dan wawasan belajar di PMM. 3. Kemitraan dengan orang tua atau wali. Menindaklanjuti hal tersebut, pada tahun 2024 ini, kemitraan dengan orang tua atau wali murid sudah berjalan. Melalui kegiatan parenting, kami mengundang narasumber hebat untuk menyampaikan seputar tumbuh kembang anak dan juga kami bekerja sama dengan ahli gizi tentang pencegahan stunting.
Kegiatan P5 yang melibatkan orang tua juga sudah berjalan, seperti kegiatan gelar karya, kirab budaya, karnaval budaya, kegiatan outing kelas, dan juga pelibatan guru tamu. Kami mengundang orang tua sebagai sumber belajar anak-anak. Evaluasi sistem pendidikan. Berdasarkan hasil dari lembar PBD atau rapor pendidikan, saya dapat mengetahui apa saja hal yang sudah berjalan dengan baik maupun yang masih perlu penguatan dalam upaya perbaikan layanan yang berkelanjutan. Tahun ini, rapor pendidikan hadir untuk satuan PAUD yang telah mengikuti survei lingkungan belajar atau Sulingjar, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dalam perencanaan kegiatan, saya melibatkan seluruh dewan guru dan komite. Melalui pengisian Sulingjar, dapat melihat kondisi satuan pendidikan. Dalam PBD atau rapor pendidikan, kami dapat memilih kegiatan mana yang kami butuhkan saat ini melalui inspirasi kegiatan benahi. Berdasarkan hasil dari lembar PBD atau rapor pendidikan, saya dapat mengetahui apa saja hal yang sudah berjalan dengan baik maupun yang masih perlu penguatan dalam upaya perbaikan layanan yang berkelanjutan. Menganggarkan program kegiatan benahi ke aplikasi Arkas. Program pasti ada yang membutuhkan biaya dan ada yang tidak. Untuk kegiatan pendanaan, salah satunya saya anggarkan melalui dana BUSP. Saya mengajak bendahara sekolah dan dewan guru untuk membuat RKAS dan dimasukkan ke dalam aplikasi Arkas. Dengan Arkas menjadi lebih mudah, pelaporan dan perencanaan dapat diunduh satuan pendidikan secara praktis dan efisien. Praktek baik PBD didesiminasikan. Karena saya merasa kebermanfaatan PBD ini sungguh luar biasa, maka saya membagikan praktek baik PBD ini kepada rekan-rekan sejawat di Kecamatan Gebok. Kegiatan desiminasi ini dilaksanakan di TPA Bintang Kecil dan Aula Korwil diikuti operator sekecamatan Gebok, mulai dari membuat PBD sampai bagaimana caranya memasukkan anggaran ke dalam aplikasi Arkas. Optimalkan potensi yang ada di sekolah dalam membuat perencanaan dan melakukan perbaikan. Inspirasi kegiatan benahi kita sesuaikan dengan memanfaatkan sumber daya dan mengoptimalkan potensi yang ada di sekolah. Kami mengajak keterlibatan seluruh warga sekolah dalam merancang kegiatan. Dengan bersama-sama, maka menjadi lebih mudah, murah, dan kompak. Untuk kegiatan komunitas belajar Bintang Kecil, kami belajar bersama dalam pembuatan APE dari barang-barang bekas. Salah satunya adalah Menara Ajaib. APE ini sudah diikutkan dalam kegiatan Jambore Merdeka Bermain Kabupaten Kudus 2024. Lakukan update data dan informasi. Sangat penting untuk satuan pendidikan mengupdate data di Dapodik, Sulingjar, Arkas, dan lain sebagainya. Karena ini berkaitan dengan informasi berbagai program pemerintah dan berkaitan dengan data sekolah. Di saat saya menjadi guru tamu di Bintang Kecil, saya sangat bangga bisa berbagi praktek baik dan mengenalkan makanan tradisional Indonesia, yaitu pempek Palembang. Sehingga pembelajaran menjadi lebih kreatif dan anak-anak bisa dapat terlibat langsung. Mantap! Anak-anak bisa mengenal adat dan budaya lokal dengan diadakannya kegiatan P5 sehingga bisa menjadi anak yang cerdas dan berkarakter. Saya selaku wali murid merasa bahwa ada peningkatan kualitas di mana dalam kegiatan pembelajaran menjadi semakin baik, fasilitas juga bertambah baik dan nyaman. Berkat desiminasi praktik baik yang dilakukan di TPA Bintang Kecil memudahkan saya dalam menyusun perencanaan berbasis data atau PPD sehingga saya dapat memanfaatkan Arkas untuk perencanaan dana. Komunitas belajar kami dapat saling mengevaluasi sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik. Strategi jempol yang berbasis data, sekolah TPA Bintang Kecil bisa menjadi lebih berkualitas. Strategi jempol hasilnya sangat efektif, antara lain 1. Perencanaan sudah tidak dibuat berdasarkan asumsi, tapi berdasarkan kebutuhan. 2. Komunitas belajar sudah mulai aktif, guru dapat saling bertukar praktek baik, dan kualitas pembelajaran meningkat. 3. Satuan PAUD di Kecamatan Gebok sudah bisa menggunakan Arkas, sekarang pelaporan menjadi lebih praktis dan efisien. Tindak lanjut, karena rapor pendidikan baru diluncurkan di tahun 2024 ini, jadi kita belum bisa melihat data apakah kita mengalami peningkatan kualitas dibandingkan tahun sebelumnya.
Namun di tahun berikutnya kita dapat melihat data tersebut. Demikianlah video praktek baik kami, semoga bermanfaat, meningkatkan kualitas melalui PBD. Pasti jempol luar biasa.